Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Makkah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul qala watlu 'alaihim naba'a Nuh watlu 'alaihim naba'a Nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu." Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu. Bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah." Ini menunjukkan seorang yang ikhlas, bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak. Sehingga ketika berhasil, dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah, tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya,
meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwanya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwanya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustadz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah ahli sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, Nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi. Sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul
ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul, ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.